Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersama dalam perenungan firman Tuhan berdasarkan Matius 12 ayat 9 sampai 14. Dengan tema renungan adalah menjunjung nilai terpenting. Sebelumnya mari sejenak kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Secara khusus saat ini kami akan menyampaikan, mendengar, merenungkan dan mau belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memperlengkapi kami sehingga kami dapat melakukan semua ini sesuai kehendak Tuhan. Iman pengharapan kami dalam mengiring Tuhan pun akan semakin diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami alaskan semua ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di balik berbagai aturan, norma, ataupun adat istiadat, budaya, aturan-aturan keagamaan, pasti selalu ada nilai-nilai yang utama dan yang terpenting yang harus diperhatikan oleh semua orang. Sesuai nas kita pada malam hari ini diceritakan tentang hari Sabat yang merupakan suatu hari atau suatu waktu yang sangat penting dan dijunjung tinggi, dijaga, dipelihara sedemikian rupa oleh orang-orang Yahudi. Ketika murid-murid Tuhan Yesus memetik gandum pada hari Sabat, mereka mempertanyakannya. Dalam perikop sebelumnya kita bisa temukan hal itu. Dan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat di rumah ibadat seperti nas kita hari ini, mereka pun sangat geram dan kemudian pergi serta bersekongkol untuk membunuh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mata mereka Tuhan Yesus dan murid-murid telah melanggar hukum Sabat, melanggar suatu aturan keagamaan yang demikian penting dan berharga. Tetapi berbeda di mata Tuhan, dan melewati nas hari ini dia juga mengingatkan kepada mereka, kepada kita sekalian orang percaya, bahwa ada hal yang lebih penting dari sekedar aturan-aturan keagamaan atau adat istiadat seperti yang diterapkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Antara lain hal yang terpenting itu adalah kebaikan. Dalam ayat yang ke-12 dia mengatakan, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Dan kalau kita lihat di ayat sebelumnya, belas kasihan itu pun adalah hal yang terpenting di balik berbagai aturan keagamaan. Dalam ayat yang ke-7, di situ disebutkan oleh nas firman Tuhan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, memang sangat diakui, sangat taat dalam mematuhi aturan-aturan atau hukum-hukum berkenaan dengan peribadatan ataupun keagamaan. Tapi satu hal yang mungkin dikoreksi dari kehidupan mereka adalah mereka mengabaikan belas kasihan ataupun keadilan dan kebenaran. Kalau kita lihat dalam dua perikop ini berkenaan tentang hari Sabat pun ada sekilas disinggung tentang apa yang mungkin tidak benar dalam kehidupan mereka, walaupun mereka menjunjung tinggi hukum Sabat. Yaitu mereka selalu mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus untuk menjatuhkannya. Ketika mereka bertanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud pertanyaan itu sama sekali bukan cuman ingin tahu jawaban dari Tuhan Yesus, tetapi dengan niat supaya dapat mempersalahkan dia. Dan dari segi kehidupan sehari-hari pun ada ketidakbenaran ketika mereka menerapkan hukum Sabat.
Dalam ayat yang kelima, kalau kita bandingkan, disinggung oleh Tuhan Yesus. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melewati nas firman Tuhan untuk kita malam hari ini, kita bersama-sama diingatkan oleh Tuhan, memang adalah baik dan benar untuk memelihara berbagai aturan, baik berkenaan dengan adat istiadat, baik juga berkenaan dengan aturan-aturan keagamaan. Tetapi ada nilai-nilai terpenting di balik semua itu yang harus selalu kita kejar, harus selalu kita cari dan junjung tinggi. Antara lain, bagaimana hidup dalam kebaikan, bagaimana hidup dalam keadilan, bagaimana hidup dalam kebenaran, dan belas kasihan. Seperti yang dikatakan sekali lagi oleh Tuhan Yesus sebelumnya, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, sebagai latar belakang nas kita ini, sangat mematuhi aturan, sangat mematuhi dan junjung tinggi adat istiadat. Tapi mereka sepertinya mengabaikan keadilan dan kebenaran dan kasih. Dan di sisi lain, mereka pun sering bertindak tidak seimbang, di mana mereka menghendaki umat mematuhi hukum Sabat, tapi mereka sendiri melanggar dengan tidak bersalah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari melatih firman Tuhan malam hari ini, untuk kita lebih lagi berbuat kebaikan dan kebenaran, penuh belas kasihan satu dengan yang lain. Lebih dari apapun, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami boleh sampaikan dan dengar hari ini. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan memeteraikan dalam setiap hati kami, serta menolong kami untuk mengimani dan memberlakukan dalam hidup kami sehari-hari. Sebab firman Tuhanlah yang akan memimpin kami kepada keselamatan oleh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.